Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ramasari, kelas 8G dari SMP Negeri 2 Widang. Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari. Si paruh udang kembali melintas cepat dengan suara mencacat. Karyamin tak lagi membencinya karena sadar bahwa burung yang demikian sibuk pasti sedang mencari makan untuk anak-anaknya dalam sarang entah di mana. Karyamin membayangkan anak-anak si paruh udang pasti sedang meringkuk lemah dalam tanah di sebuah tebing yang terlindung. Angin kembali bertiup, daun-daun jati berterbangan dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan sungai. Jadi, kamu sungguh tak mau makan, Min? Tanya Saidah ketika melihat Karyamin bangkit. Tidak, kalau kamu tak tahan lihat aku lapar, aku pun tak tega melihat lenganmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawan. Iya, Min, iya, tetapi Saidah memutus kata-katanya sendiri karena Karyamin sudah berjalan menjauh. Tetapi Saidah masih sempat melihat Karyamin menolehkan kepalanya sambil tersenyum, sambil menelan ludah berulang-ulang. Ada yang mengganjal di tenggorokannya yang tak berhasil didorongnya ke dalam. Diperhatikannya, Karyamin yang berjalan melalui lorong liar. Kawan-kawan Karyamin menyeru-nyeru dengan segala macam sorot cabul. Tetapi Karyamin hanya sekali berhenti dan menoleh sambil melempar senyum. Sesungguhnya, sebelum naik meninggalkan pataran sungai, mata Karyamin menangkap sesuatu yang bergerak pada sebuah ranting yang menggantung di atas air. Oh, si paruh udang. Punggung biru mengkilap, dadanya putih bersih dan paruhnya yang merah saga. Tiba-tiba burung itu menukik menyambar ikan kepala timah sehingga air bergecipak. Dengan mangsa di paruhnya, burung itu melesat melintas para pencari batu. Ada rasa iri di hati Karyamin terhadap si paruh udang. Tetapi dia hanya bisa tersenyum sambil melihat dua keranjangnya yang masih kosong. Sesungguhnya, Karyamin tak tahu betul mengapa dia harus pulang. Di rumahnya tak ada sesuatu untuk mengusir suara guyuk dari lambungnya. Istrinya pun juga tak perlu dikhawatirkan. Oh iya, Karyamin ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan untuk pulang. Semalaman tadi, istrinya tak bisa tidur lantaran ada bisul di puncak pantatnya. Oleh karena itu, apa salahnya bila aku pulang untuk menemani istriku yang meriang? Karyamin mencoba berjalan lebih cepat. Meskipun secara tiba-tiba banyak kunang-kunang masuk ke dalam rongga matanya. Setelah melintasi titian, Karyamin melihat sebutir buah jambu yang masak. Dia ingin memungutnya, tetapi urung karena pada buah itu bekas gigitan kampret. Dilihatnya juga buah salak yang berceceran di tanah. Karyamin memungut sebuah. Digigit, lalu dilemparkannya jauh-jauh. Lidahnya seakan terkena air tuba oleh buah salak yang masih mentah. Dan Karyamin terus berjalan. Telinganya mendenging ketika Karyamin harus menempuh sebuah tanjakan. Tetapi tak mengapa, karena di balik tanjakan itulah rumahnya. Sebelum habis mendaki tanjakan, Karyamin mendadak berhenti. Dia melihat dua sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Maka, denging dalam telinga Karyamin terdengar semakin nyaring. Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Karyamin pun sungguh-sungguh berhenti dan termangu. Dibayangkannya, istrinya yang sedang sakit harus menghadapi dua penagih pengharian.
Padahal Karyamin tahu istrinya tak mampu membayar kewajibannya hari ini, hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan. Seperti entah kapan datangnya tengkulak yang telah setengah bulan membawa batunya. Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya, Karyamin pun mulai berpikir, apa perlunya dia pulang? Dia merasa pasti tak bisa menolong keadaan, atau setidaknya menolong istrinya yang sedang menghadapi 2 penagih bank harian. Karyamin pun siap membalikkan badan. Namun di bawah sana Karyamin melihat seorang lelaki dengan baju batik motif tertentu dan berlengan panjang. Kopiahnya yang mulai botak kemerahan meyakinkan Karyamin bahwa lelaki itu adalah Pak Pamong. Nah, akhirnya kamu ketemu juga, Min. Ku cari kau di rumah, tak ada. Di pangkalan batu, tak ada. Kamu mau menghindar ya? Menghindar? Ya, kamu memang beling, Min. Di gerumbul ini hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika. Dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir, aku tak mau lebih lama kau persulit. Karyamin pun mendengar napas sendiri. Samar-samar, Karyamin juga mendengar detak jantung sendiri. Tetapi Karyamin tak melihat bibir sendiri yang mulai menyungging senyum. Senyum yang sangat baik untuk mewakili kesadaran yang mendalam akan diri sendiri serta situasi yang harus dihadapinya. Sayangnya, Pak Pamong malah menjadi marah oleh senyum Karyamin. Kamu menghina aku, Min. Tidak, Pak. Sungguh tidak. Kalau tidak, mengapa kamu tersenyum-senyum? Hai cepat, mana uang iuranmu? Kali ini, Karyamin tak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras. Demikian keras sehingga mengundang 1000 lebah masuk ke matanya, 1000 kunang-kunang masuk ke telinganya. Lambungnya yang kempong berguncang-guncang merapuhkan keseimbangan ke seluruh tubuhnya. Ketika Karyamin jatuh terguling ke lembah, Pak Pamong berusaha menahannya. Sayang, gagal.